Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Ibu An-Nur Fitri Hayati, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Komunikasi Bisnis. Seterusnya teman-teman yang berbahagia. Baiklah, jadi di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai strategi dalam berkomunikasi. Namun sebelum kita masuk kepada materi inti, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 orang anggota, yaitunya saya sendiri, Aulia Wulan Aprila dengan NIM 21053004, dan ada 2 rekan saya. Yang pertama Maya Sari Siagian dengan NIM 21053155 dan Yesi Hermanto dengan NIM 21053201. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Yesi Hermanto. Kepada Yesi, saya persilahkan. Strategi komunikasi dalam konteks citra perusahaan. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan, terutama di dalam perusahaan yang melibatkan banyak orang. Jika komunikasi yang terjalin tidak baik, maka kondisi kerja juga bakal memburuk. Komunikasi yang berkaitan dengan klien atau pihak di luar perusahaan tentu ada divisi public relation atau PR atau hubungan masyarakat atau humas yang bertanggung jawab. Komunikasi di dalam perusahaan yang melibatkan seluruh karyawan, manajer divisi, hingga jajaran direksi. Berikut strategi komunikasi di dalam perusahaan yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah lakukan komunikasi secara 2 arah dan terapkan komunikasi asertif. Yang kedua, melakukan pembaharuan untuk nilai-nilai perusahaan yang diinformasikan secara langsung ke seluruh karyawan. Yang ketiga, yaitu memanfaatkan teknologi mobile untuk berkomunikasi seperti aplikasi WhatsApp, Line, Telegram, supaya komunikasi dalam perusahaan bisa makin kritis. Yang keempat, kurangi seremonial atau penyampaian pesan formal yang membuang-buang waktu dan terlalu banyak. Yang kelima, yaitu memanfaatkan pegawai yang berpengaruh agar bisa menciptakan komunikasi yang baik. Yang keenam, yaitu berkomunikasi secara aktif untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas perusahaan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Yang namanya kesalahpahaman merupakan sesuatu yang salah. Nah, dalam berkomunikasi tidak menutup kemungkinan kita melakukan suatu kesalahan dalam berkomunikasi. Nah, jika kesalahan dalam berkomunikasi tersebut terjadi di dunia kerja, hal tersebut dapat mengakibatkan penghambatan dari produktivitas kita dalam bekerja. Atau ketika kita sedang melayani customer, jika terjadi kesalahpahaman, maka bisa saja mengakibatkan komplain dari customer tersebut atau di lingkungan keluarga. Jika terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi, hal tersebut dapat mengakibatkan renggangnya hubungan antar anggota keluarga. Nah, jadi kesalahpahaman dalam berorganisasi ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan harus kita atasi. Nah, perlu kita ingat dan kita ketahui bahwasannya di dalam berkomunikasi terdapat 2 orang yang memiliki peran utama, yaitunya ada si pengirim pesan dan juga si penerima pesan, atau kita kenal dengan sender dan receiver. Sender ini melakukan aktivitas yang dinamakan dengan encoding, yang mana bagaimana si orang pengirim pesan ini mampu menyusun kalimat ataupun bahasa ataupun gaya berbicara yang tepat dalam mengirimkan sebuah pesan atau informasi kepada si penerima pesan. Dan receiver atau penerima pesan itu melakukan aktivitas yang dinamakan dengan decoding, yang merupakan bagaimana seorang penerima pesan ini mampu menangkap pesan yang telah diberikan oleh si pengirim pesan. Kemudian ketika telah ditangkap oleh si penerima pesan, barulah dicerna dan dilakukan feedback atas informasi dan pesan yang telah disampaikan. Dalam kita melakukan sebuah komunikasi, tentunya kita membutuhkan yang namanya komunikasi yang efektif. Sebenarnya bagaimana sih komunikasi yang efektif tersebut? Komunikasi yang efektif merupakan komunikasi yang mana informasi atau pesan yang disampaikan oleh si pengirim pesan ditangkap dengan makna yang sama oleh si penerima pesan. Nah, jika si penerima pesan tersebut menangkap makna yang berbeda dari informasi yang ingin disampaikan oleh si pengirim pesan, maka itulah yang kita namakan dengan kesalahpahaman dalam berkomunikasi.
Contohnya adalah ketika kita sedang melayani customer. Nah, kita merasa kita telah menjawab pertanyaan, menjelaskan mengenai produk tersebut kepada customer, namun bisa saja terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi tersebut. Karena bisa saja customer ini merasa bahwa kita kurang memberikan pelayanan yang baik kepada mereka, hanya saja karena kita kurang memperhatikan gaya berbicara, gaya bahasa yang kita berikan, ataupun bagaimana cara kita menanggapi customer tersebut. Nah, jadi dalam berkomunikasi terdapat beberapa faktor-faktor penting yang harus kita perhatikan dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Jadi teman-teman semua, dalam berkomunikasi yang efektif terdapat beberapa faktor yang harus kita perhatikan dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini juga sangat penting kita perhatikan dalam memberikan sebuah informasi ataupun pesan, karena jika lingkungan tersebut kurang efisien ataupun efektif atau mungkin berisik dan lain sebagainya, bisa saja pesan dan informasi yang kita sampaikan tidak tercerna dengan jelas oleh si penerima pesan, sehingga terjadilah kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menyampaikan pesan tersebut. Kita sebagai pengirim pesan harus bisa memperhatikan gaya bahasa, gaya berbicara, kemudian pemilihan kalimat, kata-kata, dan lain sebagainya, agar nantinya bagaimana pesan, kemudian makna dari pesan yang ingin kita sampaikan kepada si penerima pesan dapat tertangkap dengan jelas sesuai dengan makna yang kita inginkan kepada si penerima pesan tersebut. Faktor selanjutnya adalah melakukan teknik pengulangan dan teknik konfirmasi. Nah, contohnya adalah ketika kita sedang mempromosikan sebuah produk, kita harus menanyakan kembali kepada customer. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan mengenai produk kita? Nah, jika tidak ada pertanyaan, maka saya ulangi kembali bahwasanya produk kita ini tidak cocok digunakan di cuaca panas karena dapat mengakibatkan beberapa dampak negatif. Nah, hal tersebut dapat membantu kita dalam memperjelas informasi dan makna kita sebagai pengirim pesan kepada si penerima pesan tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana diri kita sendiri sebagai pengirim pesan. Maksudnya adalah kita harus bisa menempatkan diri kita sendiri bahwasanya kita adalah si pengirim pesannya. Bagaimana kita memberikan faktor kenyamanan kepada si penerima pesan sehingga pesan yang kita berikan kepada si penerima pesan dapat dicerna dengan baik dan diberikan feedback oleh si penerima pesan tersebut. Baik, mungkin sekian materi pembahasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Maya Sari Siagian. Kepada Maya, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang mempraktekkan teknik dan taktik dalam berkomunikasi. Menurut perempuan yang karib, disapa VP, ada perbedaan mendasar antara strategi dengan taktik komunikasi. Definisi strategi komunikasi adalah rencana besar yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi jangka panjang. Sementara taktik komunikasi merupakan langkah-langkah spesifik yang diambil untuk melaksanakan strategi komunikasi. Strategi komunikasi cakupnya lebih luas, sementara taktik merupakan bagian dari strategi komunikasi. Ada beberapa teknik komunikasi macam-macamnya, yaitu komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, dan komunikasi tertulis. Yang pertama, komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal. Simbol verbal bahasa merupakan pencapaian manusia yang paling impresif. Ada aturan-aturan yang ada untuk setiap bahasa, yaitu fonologi, sintaksis, semantik, dan pragmatis. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal atau komunikasi bukan lisan, adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contohnya komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata, menggunakan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya. Simbol-simbol serta nada berbicara seperti intonasi, penerapan kualitas suara, gaya, emosi, dan gaya berbicara. Yang ketiga yaitu komunikasi tertulis adalah tindakan
penulis mengetik atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Ada beberapa strategi membangun komunikasi yang efektif untuk negosiasi lingkungan, yaitu yang pertama, berkomunikasilah secara tepat dan jelas, dan yang kedua yaitu perhatikan bahasa tubuh dan tubuh yang digunakan, dan yang ketiga yaitu perhatikan nada suara selama berbicara, dan yang terakhir yaitu selalu hargai dan dengarkan pendapat lawan bicara dengan baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian pembahasan materi dari kami kelompok 4. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.